Baik, kita lanjutkan di catatan yang kedua untuk analisis sinyal geofisika dari pembahasan sederhana untuk beberapa problem yang mungkin sudah coba kita kerjakan. Baik, kita langsung ke slide berikutnya. Ini kurang lebih kalau kita punya pertanyaan, jadi kita coba baca perlahan-lahan. Perhatikan deret Fourier dari sinyal berikut ini. Jadi ini adalah suatu deret Fourier. Sinyal X kurung T sama dengan 5 tambah 16 cos dari 2pi dikali 500 dikali T minus pi 1. Kemudian ditambah 10 cos dari 2pi dikali 5000 dikali T ditambah pi 2. Jadi kurang lebih di sini kita punya 3 bagian, ada 5, kemudian ada 16 cos sampai ini, kemudian yang ketiga adalah 10 cos sampai ini. Jadi kurang lebih kita bisa gunakan juga di sini juga bisa berhubungan dengan cos, tapi cosnya misalkan punya frekuensi 0, jadi cos 0 kan sama dengan 1, jadi ini langsung konstanta. Kemudian di sini adalah frekuensi yang relatif lebih tinggi dan di sini yang frekuensi yang lebih tinggi lagi. Kemudian kita coba baca lagi, di sini adalah bentuk deret Fourier. Selanjutnya untuk nilai pi 1 dan pi 2 berturut-turut adalah pi per 4 dan pi per 8. Tentukan A, nilai frekuensi dasar pada sinyal xt ini. Kemudian B, nilai koefisien Fourier sinyal X fungsi T sebagai pendekatan deret Fourier bentuk eksponensial. Jadi kurang lebih pertanyaan ini berkaitan dengan deret Fourier bentuk eksponensial dan frekuensi dasarnya. Jadi karena kita berhubungan dengan berbagai frekuensi, maka kita ingin mengetahui pemahaman dari frekuensi dasar dari suatu sinyal ini sampai kita bisa mengetahui koefisien Fourier dari bentuk ini. Nah, kita tidak akan menjawab secara langsung dari problem yang ini, tapi kita akan menggunakan ilustrasi yang lebih mudah di slide berikutnya untuk membantu pemahaman terutama di bagian ini. Mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke, di slide ini kita coba tunjukkan contoh penjabaran eksponensial kompleks dari Fourier series atau deret Fourier. Kalau kita punya contoh X fungsi T sama dengan 1 tambah, di sini dalam kurung ada 2 cos T tambah 2 cos 2T tambah 2 cos 3T. Nah, kurang lebih seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini kurang lebih bisa kita jabarkan ada 1 ditambah XA fungsi T, XB fungsi T, dan XC fungsi T. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini frekuensinya, kandungan frekuensinya relatif lebih rendah dibanding yang ini, dan ini adalah yang paling tinggi. Kemudian di depannya ini adalah ada pengalinya, dan di sini adalah bagian yang bisa kita bilang kosinus 0T atau koefisien yang hanya koefisien saja atau hanya angka saja di sini. Kalau kita coba jabarkan dalam bentuk eksponensial kompleks, kita perlu memahami bentuk yang ini dulu sehingga kita bisa melihat untuk fungsi cos ini kita bisa bentuk menjadi bentuk seperti ini. Berdasarkan hubungan ini, perlahan-lahan Anda bisa dapatkan persamaan ini. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi E pangkat JT ditambah E pangkat minus JT. J sendiri di sini adalah mewakili untuk ilustrasi atau simbol untuk bilangan imajiner. Demikian juga untuk XB dan XC. Jadi kita bisa mendapatkan penjabaran ini untuk XA, XB, dan XC. Jadi kalau kita coba kembali lagi XT persamaannya adalah ini, maka kita coba masukkan nilai XA, XB, XC di sini jadi bentuk seperti ini. Jadi kita punya pendekatan X fungsi T sama dengan E pangkat minus J3T, E pangkat minus J3T ditambah E pangkat minus J2T tambah E pangkat minus JT tambah 1 tambah E pangkat JT tambah E pangkat 2JT tambah E pangkat 3JT. Ya, ini kita susun ulang menjadi bentuk yang ini.
Nah, kalau secara sederhana kita coba perhatikan lebih dalam, bentuk ini adalah sesuai dengan persamaan dalam bentuk deret Fourier dalam bentuk eksponensial kompleks. Jadi fungsi x, fungsi t sama dengan di sini disebutkan sigma k dari minus t hingga sampai t hingga untuk x besar subskrip k dikali e pangkat j k omega 0 t. Jadi karena di sini kita menggunakan hanya untuk k sama dengan 0 sampai k sama dengan 3, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa gunakan kalau di sini untuk pendekatan sinyal continuous dan periodik ini dari minus t hingga sampai t hingga. Tapi kalau dari bentuk ini hanya ada untuk k sama dengan 0 sampai k sama dengan 3. Jadi kalau kita ganti k sama dengan 0 sampai k sama dengan 3, kita akan punya x besar 0 dikali e pangkat j 0t atau e pangkat 0 atau sama dengan 1 yang sama dengan x besar k. Kalau kita masukkan 1, maka kita punya x1, kemudian 1 di sini kita gantikan 1 jadi j omega 0t dan seterusnya. Nah, dari sini kalau kita perhatikan lagi, kalau kita melihatnya dari bentuk ini tentu saja tidak sama dalam bentuk eksponensial kompleks seperti ini karena ini bentuk trigonometri. Nah, berdasarkan penjabaran yang sudah kita bentuk ini, ternyata kita bisa mulai bentuknya ini dari minus 3 sampai 3 ya kan. Ternyata dari minus 3 sampai 3 ada minus 3, minus 2, minus 1 dan seterusnya. Nah, dari situ kita perlu menentukan frekuensi dasarnya. Frekuensi dasar adalah frekuensi yang merupakan kelipatan dari perulangan frekuensi yang secara kontinu kita gunakan. Misalkan kalau di sini kita punya perulangannya adalah ini untuk x sama dengan x besar 0, sedangkan ini x besar subskrip 1, x besar subskrip 2, x besar subskrip 3. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa K itu adalah kelipatan dari omega 0. Sementara omega 0 di sini adalah frekuensi dasar. Jadi kita bisa melihat kalau di sini contohnya kita memiliki frekuensi dasarnya adalah 1, di mana K itu adalah kelipatan dari frekuensi dasar mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Jadi kita bisa mendapatkan nilai omega 0 nya sama dengan 1. Namun dalam bidang engineering kita juga perlu memahami ternyata omega 0 bentuk seperti ini kita lebih suka ketika kita memiliki satuan hertz. Nah, biasanya karena omega itu berhubungan dengan 2πf, maka kita bisa mendapatkan dalam bentuk hertz-nya adalah omega sama dengan 2πf atau f sama dengan omega dibagi 2pi kalau kita mau mendapatkan dalam kurang lebih satuan hertz atau bilangan gelombang kalau kita berhubungan dengan spasial domain. Jadi kurang lebih dari ilustrasi yang sederhana ini kita bisa kembali ke soal yang lebih kompleks tadi untuk mencoba melihat perlahan-lahan di manakah nilai frekuensi dasar 0, K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan K sama dengan 2 berapa, K sama dengan 3 berapa, atau mungkin langsung K sama dengan 5, atau K sama dengan 10, K sama dengan 7, bisa saja. Jadi artinya ada beberapa K ini yang berhubungan dengan nilai koefisien yang 0 kalau tidak ada bentuknya di dalam pendekatan deret Fourier kita. Oke, kurang lebih itu sedikit pembahasan dari yang bisa kita sampaikan dari contoh yang sederhana ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.